Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya hingga malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di masjid ini guna melaksanakan salat maghrib dan berjamaah untuk kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilm. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang lalu, yang malam ini masuk kepada subtema At-Tauhidu Ra'syas Syukr. Tauhid pangkal syukur. Artinya orang yang tauhidnya benar, maka akan hadir syukur di dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang tauhidnya tidak benar, maka akan susah sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa inna ma kana as-sabru wasyukru sababan la natafa'u sahibihima bil ayat. Sabar dan syukur merupakan faktor yang dibutuhkan seorang hamba untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Qayyim, dua hal penting, sabar dan syukur. Ketika seseorang memiliki dua hal ini dalam dirinya, maka ayat-ayat Quran yang dia baca, ayat-ayat Quran yang dia dengarkan memiliki efek, berpengaruh kepada dirinya. Li'annal iman yanbani al-sabri wasyukr. Sebab iman itu dibangun di atas fondasi sabar dan syukur. Jadi iman itu dibangun di atas fondasi sabar dan syukur. Maka dua hal ini menjadi hal penting yang harus kita perhatikan. Kemudian, kenapa demikian? Karena kata beliau, fa inna ra'syas syukri at-tauhid. Karena pangkal syukur itu adalah tauhid. Wa ra'syas sabri tarkul ijabati da'il hawa. Adapun pangkal dari sabar itu tidak menuruti hawa nafsu. Jadi kata Ibnu Qayyim, pangkal syukur itu adalah tauhid. Jadi orang yang tahu yang benar, yang betul-betul mengisahkan Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana dikatakan ulama, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dan ini dipahami dengan benar, maka orang itu akan memiliki kualitas syukur yang bagus. Ya, kualitas syukur yang bagus. Dan apa pangkal dari sabar itu? Pangkal dari sabar itu adalah tidak mengikuti bisikan hawa nafsu. Karena bisikan yang masuk ke kita ini tiap hari gak kehitung banyaknya. Ya, pikiran-pikiran negatif yang masuk ke kepala kita dan hati kita itu gak kehitung banyaknya. Maka itu hanya bisa dicegah dengan seseorang yang paham tentang hakikat kesabaran. Fa'idha kana musyrikan muttaba'an hawa lam yakun sabran wala syukura. Orang musyrik dan orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsu, lam yakun sabran, dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sabar, wala syukura, dan dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bersyukur. Jadi orang musyrik, orang yang tidak menyadarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah baginya untuk bersyukur dan bersabar. Demikian pula orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Artinya setiap ada yang ada di dalam benaknya dia ikuti, maka akan sulit baginya untuk bisa menjadi orang yang sabar. Sehingga kata Ibnu Qayyim, fa idza kana musyrikan wattaba'an hawa lam yakun sabran wala syukura. Fala takunu al-ayatu nafi'atan lah wala mu'athiratan fi imanan. Akibatnya, kata beliau, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bermanfaat dan tidak berpengaruh terhadap iman di dalam diri mereka. Jadi ketika rasa sabar, kesabaran itu sudah hilang pada diri seseorang, rasa syukur itu sudah tidak lagi melekat pada diri seseorang, maka ayat-ayat Allah itu tidak memiliki pengaruh. Ya. Tidak bermanfaat dan tidak pengaruh kepada iman mereka. Artinya, apakah itu ayat-ayat ancaman, apa itu ayat berita siksa, kepedihan, berita tentang hari akhirat dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Artinya ketika didengarkan, dibacakan, tidak ada pengaruh sama sekali. Ketika orang itu sudah tidak lagi bersabar dan bersyukur. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan di sini dengan sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa orang musyrik adalah orang yang tidak pernah bersyukur dan bersabar. Dan juga orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia tidak akan mungkin untuk bisa bersabar. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hal ini hanya dimiliki oleh orang beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajaba li amril mu'min. Sungguh menakjubkan pada diri orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya, semua urusannya baik baginya. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jadi mengatakan ajaib, menakjubkan orang beriman. Kenapa bisa menakjubkan? Karena orang beriman punya dua hal tadi. Ya. Sehingga kata Nabi sallallahu, in asabatu syarra'u syakara fakana khairan lah. Jika orang beriman itu mendapat kesenangan, dia itu bersyukur dan itu baik baginya. Wa inna asabat sarra'u sabar fakana khairan lah. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar dan ia pun baik baginya, dan itu pun baik baginya.
Ini ajaib sekali. Ya, kata Nabi SAW, ini tidak dimiliki kecuali orang beriman. Sehingga orang beriman itu punya ketangguhan yang sangat luar biasa sekali. Punya keteguhan, punya ketangguhan dalam menghadapi situasi genting apapun. Kenapa? Karena orang beriman memiliki dua hal ini. Memiliki jiwa syukur dan memiliki sikap sabar yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, ini tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang-orang beriman. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau mengatakan sikap seperti ini tidak ditemukan pada orang kafir dan munafik. Gak akan pernah ditemukan. Sifat syukur dan sikap sabar itu tidak akan ada pada diri orang munafik dan orang kafir. Ya, orang kafir itu bodoh ya. Orang munafik itu kelihatannya saja muslim, tapi hatinya tidak ada rasa syukur dan tidak akan pernah bisa bersabar. Maka kata Imam Al-Munawi, karena itu orang beriman itu ajaib. Di mana keajaibannya? Keajaibannya adalah ketika orang beriman itu diberi kesenangan, misal diberikan kesehatan, keselamatan, harta, dan kedudukan, tidak membuat dirinya ujub, tidak membuat dirinya sombong, tidak membuat dirinya berbani syariat. Artinya selama kita ini berpijak kehidupan kita di atas aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jalan kebaikan itu selalu terbuka untuknya. Artinya ketika setiap kita itu punya komitmen di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jalan kebaikan itu akan terbuka untuk kita semua. Ketika kita menyandarkan kondisi kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh dalam risalah Ahmad bin Abdul Halim Al-Farani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, ini ungkapan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, apabila seorang hamba memperhatikan seluruh ajaran agama ini, seluruh syariat ini, maka dia akan mengetahui bahwa segenap ajaran agama ini berpulang kepada dua hal. Berpulang kepada dua hal. Apa itu? Sabar dan syukur. Jadi kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, segenap ajaran agama ini ujungnya adalah kembali kepada dua hal. Kalau tidak bersyukur, ya bersabar. Artinya dua hal ini akan mengiringi jalan kehidupan seorang anak manusia. Saat dia dikasih kemudahan, dikasih kesehatan, rezeki, anak, segala hal yang membuat dia hidupnya nyaman, maka dia akan bersyukur. Saat kemudian dia ketemu dengan musibah, entah musibah itu hilangnya meninggalnya orang-orang yang dia cintai, ya, bangkrutnya usaha yang telah dia bangun sekian tahun, maka dia tetap bersabar. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, seluruh ajaran agama ini akan berpulang kepada dua hal, yakni sabar dan syukur. Maka kata beliau,
Seorang hamba hampir dapat dipastikan tidak dapat melakukan segala perkara diperintahkan kepadanya kecuali setelah dia bersabar, berusaha keras untuk bersabar dan berjihad melawan musuh, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini kalimat ini perlu untuk kita renungkan, perlu untuk kita sadari, perlu untuk kita kuatkan, karena ini esensi daripada pembahasan kita malam ini. Jadi kata Ibnu Taimiyah, seseorang itu tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bersungguh-sungguh bersabar, tidak berusaha keras untuk berjihad melawan segala musuh, baik musuh yang tampak maupun musuh yang tak tampak. Baik musuh yang tampak maupun musuh yang tidak tampak. Artinya bahwa kita ini dihadapkan kepada satu realitas hidup, bahwa kita ini tidak pernah berada dalam satu kondisi, senantiasa fluktuatif, naik turun, kadang senang, kadang sedih, senang, sedih, senang, sedih. Maka dua hal ini akan mengiringi kita. Saat senang bersyukur, saat sedih bersabar. Saat Allah kasih kemudahan kita bersyukur, saat Allah kasih kita musibah kita bersabar. Dua hal ini yang naik turun terus mengiringi setiap gerak langkah kita. Maka orang yang menyadari hal ini, maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia akan mampu melakukan semua ini ketika dia bersungguh-sungguh untuk berjihad melawan musuhnya, baik musuh yang tampak maupun musuh yang tidak tampak. Pertanyaannya, bagaimana yang mesti dilakukan? Jihad yang bagaimana yang mesti dilakukan? Usaha keras seperti apa yang mesti dilakukan? Bagaimana langkah-langkah yang mesti dilakukan? Ibnu Qayyim mengatakan di sini, Allah Subhanahu wa hidayah bil jihad. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan petunjuknya itu dengan jihad. Fa'akmalun nas hidayatan a'dhamuhum jihadan. Maka orang yang paling sempurna petunjuknya adalah orang yang paling besar jihadnya, kesungguhannya, usahanya. Jadi semakin dia bersungguh-sungguh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak hidayah. Sebagaimana yang kita bahas minggu yang lalu, semakin kualitas ketakwaan orang itu semakin terus bertambah, maka hidayah akan semakin banyak datang kepadanya. Maka kata Ibnu Qayyim, fa'afradul jihad, maka jihad yang wajib terlebih dahulu dilakukan oleh seorang hamba adalah jihadun nafs, jihad melawan dirinya sendiri. Artinya pada diri kita ini ada musuh. Di dalam diri kita ini tidak pernah sepi dari pergolakan antara hak dan batil, bergolak terus di sini. Dan pergolakan itu tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu hati kita? Bahwa kita saat ini sedang bergolak, bahwa saat ini kita sudah punya rencana A, B, C dan D. Saat ini kita punya rencana gini dan sebagainya. Nah, pergolakan ini akan terus mengiringi jalan langkah manusia. Maka kata Ibnu Qayyim, jihad yang wajib dilakukan terlebih dahulu adalah jihad nafs, jihad melawan diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melawan diri kita? Bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita? Ternyata untuk bisa mengalahkan diri kita itu butuh modal yang tidak sedikit. Butuh modal yang banyak, butuh energi, butuh fokus, butuh kesungguhan. Maka kata Ibnu Qayyim, ada 4 syarat seseorang itu bisa mengalahkan dirinya sendiri. Syarat yang pertama, kata Ibnu Qayyim, seseorang itu bisa mengalahkan dirinya sendiri
ketika dia kenal agamanya. Ketika kita mengenal din ini, mengenal syariat ini. Enggak salah kalau Imam Ahmad rahimahullah mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini melebihi kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Kenapa kata Imam Ahmad kebutuhan kita terhadap agama ini melebihi kebutuhan makan dan minum? Karena kata Imam Ahmad, kalau makan sehari itu sekali aja cukup. Kalau enggak ya 2 kali lah. Tapi kebutuhan kita terhadap agama ini seperti tarikan nafas kita. Butuhnya kita kepada petunjuk agama ini sebagaimana kita menarik nafas kita. Itu kata Imam Ahmad. Maka syarat pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenali agama ini, kenali syariat ini. Ya terlebih di zaman kita sekarang ini, subhat-subhat itu begitu banyak sekali. Banyak sekali subhat-subhat. Betapa kemaksiatan dibuka dengan mudah sekali. Seseorang yang tidak mengenal agama ini akan melihat sesuatu yang mungkar itu sebagai sesuatu yang ma'ruf. Dia akan melihat sesuatu yang batil itu sebagai sesuatu yang hak. Semuanya akan kembali ketika kita tidak mengenal agama ini. Ketika kita mengenal agama ini, maka semuanya akan menjadi jelas. Semuanya akan terang benderang. Karena agama ini sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya semua isi Quran tidak adalah kebenaran. Kata Ibnu Qayyim, jalan orang-orang yang lurus itu jelas dijelaskan di dalam Al-Quran. Jalan orang menyimpang ada di dalam Al-Quran. Artinya saat kita membaca Al-Quran akan terbuka bagi kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Akan jelas. Karena Al-Quran ini tidak akan berkompromi dengan situasi dan kondisi. Tidak akan berkompromi. Tidak akan berkompromi dengan siapapun. Artinya Al-Quran ini berdiri tegak dan tegas. Artinya ketika seseorang betul-betul dia memahami Quran, dia belajar Al-Quran, dia akan tahu mana jalan orang-orang yang sesat dan mana jalan orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Akan tahu. Makanya kata Ibnu Qayyim, syarat untuk bisa mengalahkan dirinya sendiri adalah kenali agama ini, pelajari agama ini. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa man fattahu ta'lim wa tasyababi fakabbir alaihi arba'al liwafati. Barang siapa tidak belajar di waktu muda, yakni belajar agama, fakabbir alaihi arba'al liwafati, maka takbirkanlah 4 kali sebagai salah satu bentuk kematian. Artinya kenal agama ini sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak lagi bisa ditunda, sesuatu yang mesti kita prioritaskan. Karena ini adalah bekal terbaik seseorang. Allah katakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik bekal itu adalah takwa. Dan takwa itu tidak akan kita bisa raih kecuali kita mengamalkan, memahami dan mengamalkan Al-Quran Karim. Jadi itu kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, seseorang itu mampu mengalahkan dirinya. Yang pertama, kenali agama. Kalau enggak, ya akan terlampau nanti. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Yang jelas-jelas salah saja bisa jadi benar. Apalagi yang abu-abu. Akan dipoles bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tapi bagi orang yang sudah Allah
orang yang ragu-ragu. Oh, ini orang yang sesat. Oh, ini orang yang cari aman. Oh, ini orang yang begini dan begitu. Ya, akan jelas kelihatan. Karena Al-Quran itu tidak pernah berkompromi dengan siapapun, berkompromi dengan situasi dan kondisi apapun. Hak kebenaran Al-Quran itu mutlak. Apa yang kedua kata Ibnu Qayyim? Untuk kita bisa mengalahkan diri kita. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, amalkan. Jadi Al-Quran, Sunnah Nabi SAW itu setelah diilmui diamalkan. Butuh pengamalan. Artinya setelah kita mengilmui, pembuktiannya ada, amalkan itu. Sehingga Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berupaya sungguh-sungguh menempuh jalan Allah, maka Allah akan kasihkan jalan itu. Yang bersungguh-sungguh. Artinya pengamalan. Orang munafik tidak kan? Artinya nggak jelas. Kalau ada orang ingin istiqomah di dalam syariat, orang munafik orang pertama yang menentang. Jadi kata Ibnu Qayyim, syarat kedua adalah untuk kita bisa mengalahkan diri kita sendiri adalah dengan cara mengamalkan al-inqiyad, amalkan. Ya, sholat lima waktu, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita istiqomah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu 24 jam, ya, insya Allah kita akan aman. Insya Allah kita akan aman dari fitnah. Ya, artinya kita akan terjaga. Saat kita keluar masjid, kita baca doa keluar masjid. Saat kita masuk masjid, kita baca doa masuk masjid. Saat kita masuk ke rumah, semuanya lakukan sunnah Nabi SAW 24 jam. Ya, pengamalan itu. Sehingga kata Ibnu Qayyim, benteng orang beriman itu adalah zikir. Ketika zikirnya sudah lemah, ketika zikir seseorang itu sudah melemah, ibaratkan bentengnya sudah mulai terbuka, sehingga musuh akan masuk ke situ. Ya. Makanya kata Nabi SAW, "Man yasma la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir." Pagi 100 kali, maka Allah akan datangkan baginya 100 kebaikan dan Allah akan hapus baginya 100 keburukan. Jadi itu kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, amalkan. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim, dakwahkan. Artinya setelah kita berilmu, kita beramal, maka yang berdakwah itu bukan cuma ustaz. Semua kita punya beban dakwah. Kalau kita seorang suami, maka istri dan anak adalah orang pertama yang mesti kita dakwah. Kita luruskan akidahnya, kita benarkan sholatnya, kita luruskan semua hal yang tidak sesuai dengan sunnah, ya. Sehingga rumah kita menjadi baitul jannati. Loh, kalau kita sibuk terus dengan ibadah kita nggak peduli dengan anak kita yang setel musik terus di rumah, nggak peduli kita busuk terus sholat malam, kita ngaji, anak kita begini, pasti kita begini biar, ya kan susah kita bisa mengalahkan diri kita. Maka seorang beriman itu punya kewajiban untuk berdakwah, mendakwahi teman, mendakwahi tetangga, mendakwahi famili, mendakwahi saudara-saudara. Terlebih khusus bagi mereka yang punya kemampuan, pejabat misalnya, punya kekuasaan, dengan kekuasaannya dia mampu menciptakan iklim nuansa Islami. Kalau dia misalnya di kantor mewajibkan
pegawainya untuk sholat berjamaah. Luar biasa. Jadi saat dia punya kekuatan, gunakan kekuatan itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan agama ini. Yang pasti ketika seseorang itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak menyakiti siapapun, sama sekali tidak merugikan siapapun. Justru mendatangkan potensi kebaikan dan kebaikan. Jadi setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah. Kalau kita seorang pedagang, maka kewajiban kita bagaimana menjadi pedagang yang jujur, bagaimana menjadi pedagang yang bisa membuat konsumennya merasa nyaman dengan syariat Islamnya. Maka kan seperti itu. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim, untuk kita bisa mengalahkan diri kita sendiri adalah bersabar saat melaksanakan, bersabar saat berdakwah, bersabar saat mengamalkan, bersabar saat belajar. Ada kuncinya kesabaran. Kadang orang yang menentang kita, di saat kita mau ikut sunnah, orang-orang terdekat kita kadang. Ya. Suami mau pakai jenggot, yang nentang istrinya kan. Ngapain pakai jenggot? Tua. Kan gitu. Suami mau celananya di atas mata kaki, siapa yang menentang duluan? Kadang anaknya, kadang tetangga, kadang orang yang di atasnya. Apa seperti itu? Nah, kalau kita nggak sabar dengan kondisi seperti itu, ya harus mesti bersabar. Dibilangin ini nggak musim banjir, kok celananya di atas mata kaki, ada apa ya? Seperti kambing lah, macam-macam lah ya. Tapi ya itu kata Ibnu Qayyim, bersabar. Maka 4 hal ini yang harus kita ingat untuk kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Yang pertama, kenali agama ini, ilmui agama ini. Yang kedua, amalkan agama ini. Yang ketiga, dakwahkan agama ini. Yang keempat, bersabar dalam melaksanakan agama ini. Maka insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bisa mengalahkan diri kita sendiri. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi musuh yang harus kita lakukan adalah berperang melawan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, jihadul hawa. Ya. Berjihad melawan hawa nafsunya. Wa jihadus syaitan, berjihad melawan syaitan. Jihad dunia dan berjihad melawan dunia. Faman jahada hadhil arbah, siapa yang bersungguh-sungguh melakukan 4 hal ini, melawan 4 hal ini karena Allah Subhanahu wa taala, hudallahu subhanahu mausilatu ilal jannah, maka kata Ibnu Qayyim, pasti akan diberikan petunjuk meniti jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkannya ke surga. Jadi orang yang sungguh-sungguh melawan dirinya, melawan hawa nafsunya, melawan setannya, melawan hartanya, melawan dunianya, kata Ibnu Qayyim, akan diberikan jalan sehingga mengantarkannya kepada surga. Wa man tarakal jihad fatahu minal huda bihasbi ma at'ala minal jihad. Barang siapa yang meninggalkannya, enggak mau melawan dirinya, artinya dirinya sudah sa'i nafsunya lagi, artinya dia sudah tidak bisa menjadi dirinya. Apa kata Muqayyim? Dia tidak akan mendapatkan hidayah. Wa man tarakal jihad fatahu minal huda bihasbi ma at'ala minal jihad, maka dia tidak akan mendapatkannya sesuai dengan kadar jihad yang ditinggalkannya. Dia lemah, tidak ingin lihat sesuatu yang ini. Artinya setiap bisikan hati yang muncul di hatinya,
yang mempengaruhi pikirannya, dia nurut saja seperti itu. Dia tidak berusaha membentengi dirinya. Ya. Maka kata Al-Junaid, walladzina jahadu ahwa'ahum fina bitaubah lanahdiyannahum subulal ikhlas. Ya. Al-Junaid mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu mereka karena Allah, karena kami, karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara taubat. Jadi berjuangnya apa? Dengan cara taubat. Dosa-dosa, menyesali kesalahan, menyesali kezaliman yang pernah dilakukan, menyesali kemaksiatan yang pernah dilakukan, betul-betul meminta tolong kepada Allah. Nah, berjuangnya dengan cara seperti ini, apa kata Ibnu Qayyim? Kata Al-Junaid, kami benar-benar akan memberikan kepada mereka petunjuk menuju jalan keikhlasan. Walladzina jahadu ahwa'ahum fina bitaubah lanahdiyannahum subulal ikhlas. Maka akan diberikan jalan-jalan menuju keikhlasan. Wala yatamakkan min jihadi adubi fi dhahir illa man jahada bi a'dai batin. Seseorang tidak akan mampu memerangi musuh yang tampak. Dia akan mampu memerangi musuh yang tampak kecuali dia bisa mengalahkan musuh yang tersembunyi di dalam batinnya. Jadi kata Ibnu Qayyim, wala yatamakkan min jihadi aduwi fi dhahir. Barang siapa yang tidak mampu memengaruhi musuh yang tampak, seseorang tidak akan mampu memengaruhi musuh yang tampak illa man jahada bi a'da'i batin, kecuali dia bisa mengalahkan musuh yang tersembunyi di dalam batinnya. Artinya setiap harinya, setiap detiknya, setiap hembusan nafasnya terjadi peperangan batin di dalam diri kita. Enggak sepi saling mempengaruhi, saling terus begini di dalam diri kita. Ada.
Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan. Jadi perlu kita tekankan di sini pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan peperangan, bahwa di dalam diri kita itu terjadi pergolakan, pertempuran yang demikian dahsyat. Ya. Di dalam diri kita itu. Kita bayangkan, tidak ada yang tahu. Ya. Sehingga beliau mengatakan kita tak akan pernah mampu mengalahkan musuh yang tampak sebelum kita mampu mengalahkan musuh yang tidak tampak. Makanya modalnya tadi itu ada berapa? Ada 4 untuk bisa mengalahkan itu. Modal ilmu, modal amal, ya, modal dakwah, dan modal kesabaran. Semuanya tidak terkecuali apapun status sosial orang itu. Terlebih lagi statusnya semakin tinggi. Pejabat misalnya, bisnismen kelas tinggi misalnya. Ini sebenarnya itu peperangannya dahsyat itu. Dahsyat peperangannya itu. Orang yang punya kuasa didatangi, nego. Fee-nya berapa, ininya berapa. Itu peperangannya tak mudah itu. Tak seperti ini ya. Gejolak peperangan batin itu nyata betul di dalam diri kita. Maka kata beliau, "Faman nasru 'alaiha nusru 'ala aduwi." Barang siapa yang telah memenangkan dalam peperangan melawan musuh batinnya. Wa man nasru 'alaihi nusru 'ala aduwi, maka ia akan menang melawan musuh lahirnya. Siapa yang kalah dalam peperangan melawan musuhnya yang tak tampak, niscaya dia akan dikalahkan oleh musuhnya yang tampak. Ya, orang yang punya kualitas iman yang bagus, punya integritas yang bagus, kemudian dia jadi seorang yang ditokohkan, seorang yang punya kuasa. Anggaplah dia orang yang ditokohkan, integritasnya bagus, kejujurannya bagus, ininya bagus, udah terkenal kebaikannya. Gak usah ngomong, orang pada sungkan semua. Gak usah ngomong, jalan di depannya udah pada sungkan. Tapi kalau orang sudah integritasnya rusak, mau pangkatnya segini, tidak ngaruh sama sekali. Maka ketika integritasnya bagus, akhlaknya bagus, kejujurannya bagus, wah wibawanya itu ngomong sedikit saja orang dengar. Tidak usah banyak-banyak ngomongnya, bahkan batuknya saja orang udah mikir ini ngomong. Tapi orang yang sudah terkenal tukang pungli misalnya, atau ini macam-macam, ngomong apa aja orang udah begitu, tidak ngaruh sama sekali. Maka kata beliau, wala syakka annal qitala ma'al aduwil ladhi yulazimu rajul ahamma minal qitali ma'aduwil ladhi huwa ba'id minhu. Tidak diragukan lagi, berperang melawan musuh yang dekat, yakni di dalam diri kita, lebih penting dibandingkan berperang dengan musuh yang jauh. Artinya setiap kita dihadapkan pada satu kenyataan bahwa diri kita ini tidak pernah sepi dengan pertentangan hak dan batil di dalam diri kita. Tidak pernah sepi itu, akan terus bergolak. Benar salah, betul ini salah, terus seperti itu. Ya. Maka tidak ada pilihan kecuali kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan kepada situasi yang sulit. Ya. Lihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering saya bacakan di dalam
di dalam kajian-kajian. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghfir, aku memohon pertolongan, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku dan janganlah Engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Gak bakalan bisa kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan bisa. Maka menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan itu akan menjadi penyebab kita berada dalam kondisi yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Ibnu Qayyim, kita tidak bisa, kaki kita ini tidak bisa menginjak dua tempat. Kita mesti berada di satu tempat. Ya. Nggak bisa kaki kita berada di dua tempat, nggak bisa. Kita mesti, kata Ibnu Qayyim, kita mesti ada di satu tempat. Kita nggak bisa menginjak kebatilan sekaligus menginjak kebenaran. Kita mesti memilih. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, ketika itu ada terjadi peperangan di dalam hatimu, maka lihatlah kamu itu ada di posisi yang mana. Di saat terjadi peperangan di dalam antara pasukan akhirat dan pasukan dunia, terjadi peperangan di dalam dirimu, kata Ibnu Qayyim, lihatlah dirimu, kamu itu ada di posisi yang ada di sebelah mana. Karena nggak mungkin kakimu itu menginjak di dua tempat itu. Kamu mesti memilih salah satunya. Dan itu nyata. Terjadi pergolakan di dalam diri kita semua. Maka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa agar kita diberikan kekuatan, keistiqomahan. Tentu menjadi hal penting yang mesti senantiasa kita lakukan. Kemudian selanjutnya, a'malul birri yaf'aluha al-barr wal fajir wa la yaqdiru ala tarkil ma'asi illa as-siddiq. Setiap orang yang baik maupun orang yang fajir, artinya kata beliau, setiap orang yang baik maupun orang pelaku maksiat turut melakukan kebaikan. A'malul birri yaf'aluha al-barru wal fajir. Setiap orang yang baik maupun pelaku maksiat, dia itu turut melakukan kebaikan. Wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq. Namun hanya orang-orang yang jujur yang mampu meninggalkan seluruh perkara maksiat. Jadi kita mengatakan orang yang baik dan orang yang pelaku maksiat, dia sama-sama melakukan kebaikan. Ada benar melakukan kebaikan. Tetapi hanya orang-orang yang jujur, ya, jujur itu imannya, maka dialah orang yang mampu meninggalkan perkara maksiat. Maka hendaklah senantiasa kita membaca doa, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Rabbku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, serta memperbaiki segala peribadatanku kepadamu. Baik, kiranya itu saja untuk malam ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.